Jumpa lagi dengan Smart with Tiono. Hari ini kita akan bahas modul lanjutan dari Creating a CEO. Kita mungkin mengalami masa-masa yang sulit selama pandemi ini. Banyak hal yang mungkin kita sudah rencanakan gagal. Atau terbalik, mungkin kita belok ke kiri terjadi beloknya ke kanan. Atau mungkin dari satu titik kita tidak tahu mau jalan kemana. Hari ini kita mau bahas 3 hal yang mungkin saya akan pecah dalam 3 video pendek yang mungkin kita akan start mulai dengan kejadian hari ini. Kejadian hari ini terjadilah perubahan sangat cepat, bahkan perubahan ini ditambah lagi dengan situasi pandemi sehingga perubahan dengan cepat diganggu oleh banyak disrupsi, ditambah sekali lagi ketidakpastian dengan adanya pandemi. Semua ini terjadi tidak ada yang pernah mengalami. Bahkan kalau kita tarik mundur 20-30 tahun yang lalu, beberapa kali terjadi krisis. Krisis kali ini berbeda sekali. Tidak ada orang yang pernah mengalami pandemi serius ini, dan tidak pernah ada juga yang sudah mengalami dan terbukti sukses karena nggak ada yang pernah punya pengalaman. Nah, sebagai leaders, otomatis kita harus menggunakan bagaimana seorang leader melihat ke depan. Kalau melihat, tentunya kita melihat dengan mata yang ada di kepala kita. Itu adalah satu start awal. Dan biasanya seorang leader, seorang calon CEO akan berpikirnya secara strategik. Ya, strategik berarti dengan plan yang besar, dengan arah yang ke depan, dan ternyata sekarang terjadilah perubahan. Akibatnya apa? Perusahaan perlu ditransformasi dengan cara yang berbeda. Biasa satu kali transformasi dilakukan sekali, selesai, udah terjadilah perubahan. Yang kali ini transformasi akan berkelanjutan. Kenapa? Karena terjadi begitu banyak perubahan, disrupsi, dan ketidakpastian yang sangat tinggi. Otomatis dengan kejadian seperti ini, seorang leader kudu mulai mengenvision, melihat dengan cara yang berbeda ketidakpastian ini. Dan si leaders ini harus bisa melihat masa depan yang tidak terprediksi. Ya, bagaimana seorang leader itu tidak hanya dia bisa melihat ke depan, tapi dia berpikir secara tenang, secara lengkap, dan benar-benar melihat berbagai kemungkinan, berbagai macam opsi. Barulah dia bisa melihat di depan ada apa yang terjadi. Sekalipun itu belum tentu sesuatu yang udah pasti akan ada jawabannya. Disitulah seorang leader dites. Ya, dan dengan adanya kejadian perubahan yang seperti ini, seorang leader juga harus membantu timnya tidak hanya melihat, tapi fokus pada hal-hal yang penting aja, karena nggak bisa semua dijalanin 100% persis. Jadi waktu kita bikin satu roadmap ke depan, kita harus dilihat mana yang berimpact pada result yang kita inginkan. Nggak bisa semua, karena ini situasi tidak normal. Nah, dari situ, kita harus mulai melihat apa yang berubah. Market berubah, customer yang kita serve, needs-nya atau maunya berubah. Apakah cara kita mendeliver service atau mendeliver produk ke customer itu berubah? Lalu bagaimana juga delivery ini tercapai, dan hati-hati karena ini continuous, sebelum dijalankan bisa jadi udah ada perubahan lagi. Artinya selama kita mengatur atau melihat kondisi ini, kita harus menjalankan secara terstruktur dan siap dengan berbagai kemungkinan atau opsi yang mungkin terjadi. Startlah dengan bagaimana kita membuat satu roadmap ini bersama dan melibatkan para leaders yang ada di tim kita. Nggak bisa sendirian. Bagaimana para leaders ini bersama-sama jalan dan align. Ya, karena semua orang sedang bingung. Align artinya kita jalan di roadmap ini dan tidak semua orang berjalan masing-masing, tapi bersama-sama align, searah, dan satu komitmen. Dengan leaders yang akan berjalan seperti itu, otomatis tim kita akan ikut. Contoh yang paling gampang perubahan yang terjadi sekarang adalah
bagaimana service, bagaimana barang di-deliver dengan cara yang berbeda daripada cara sebelumnya. Bagaimana digital menjadi key penting. Hari ini kita berkomunikasi dengan customer kita, mungkin tidak dengan face-to-face, tapi lebih banyak by digital. Customer kita pun mungkin nggak semuanya siap dengan digital, tapi situasi hari ini mengharuskan transformasi, baik dari segi perusahaan maupun segi customer, berubah secara digital. Nah, itulah yang mengakibatkan bagaimana kita harus mengajak seluruh tim ini mengarah kepada satu arah itu. Ya. Dan itulah esensi dari head, pemikiran yang ada di kepala kita setelah kita lihat bagaimana isi kepala kita ini mengolah dan menyampaikan kepada tim, pada para leaders di tim kita untuk berjalan searah menuju ke sana. Itu kira-kira awal dari satu bagaimana seorang leader melihat ke depan. Tapi itu baru satu. Sebenarnya kita bisa melanjutkan dengan yang kedua. Yang kedua ini tentunya kalau Anda udah punya plan, bagaimana plan ini tereksekusi. Plan itu tereksekusi, kita bisa ikuti di video berikutnya. Stay tune di vlog saya selanjutnya. Stay smart, stay ready, with Smart with Tiono. Kita ketemu di vlog berikutnya.